Shalom, selamat malam saudara-saudariku PKLU GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas kesempatan indah malam hari ini. Kita boleh berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Diana Girsang, anggota PKLU GPIB Jemaat Immanuel DKI Jakarta Pusat. Pada malam hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, marilah kita berdoa mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur, terima kasih banyak kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu hingga pada malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada acara ini. Kami mohon karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami melalui firman yang kami baca, dan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca renungan dari SBU yang pada malam hari ini berjudul Gereja yang Memberi Diri. Dan sebagai ayat emasnya, yaitu ayat yang ke-11 yang menyatakan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. SBU hari ini dituliskan bersamaan dengan berita meninggalnya seorang teman lama di kota P. Dia bekerja sebagai pendatang yang hidup sendiri tapi tidak sendirian. Dia menghembuskan napas terakhir saat tidur dalam pelukan seorang sahabat perempuan yang setia merawat dan mendampinginya bertarung dengan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Kak Tati menerima lawatan dan rawatan dari banyak sahabat perempuan, juga laki-laki, yang sedia berkorban waktu, tenaga, dan materi. Sebagai warga jemaat, mereka tidak hanya menjadi domba yang menerima pengajaran melalui firman Tuhan, melainkan juga menjadi gembala-gembala dalam kehidupan nyata. Tenanglah jiwanya bersama Tuhan Sang Pintu. Sesudah pintu, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Dia menggaungkan dan membahasakan kembali Yehezkiel 34 untuk menunjuk dirinya sebagai gembala yang baik dan pemilik. Apabila pencuri mengambil kehidupan domba-domba, gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Jika gembala upahan dan bukan pemilik akan lari meninggalkan domba-domba ketika ada tantangan atau ancaman. Gembala yang baik akan berkorban, memperhatikan, mengenal dan dikenal domba-dombanya, merangkul yang berbeda karena Allah mengasihi semua. Para pendengarnya di hari itu, khususnya orang Farisi yang hafal akan Yehezkiel 34, paham bahwa Tuhan Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Mesias yang diurapi Allah, mengantarkan domba-domba dalam kesatuan mengalami shalom Allah. Bisa kita bandingkan dalam ayat Yohanes 10, 14 dan 15. Saudara terkasih, ajaran Tuhan dan kisah para sahabat di seputar kehidupan Kak Tati mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Kesaksian tentang Kristus yang bangkit diejawantahkan melalui sikap hidup meneladani Tuhan Yesus. Gembala Agung menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sikap iman, tetapi mempraktikkan apa yang diajarkan Tuhan
adalah bukti iman. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang binar. Opa Oma yang terkasih anggota PKLU GPIB, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi atas kesempatan indah yang kami alami pada acara ini. Tolonglah kami agar bisa memberlakukan firman yang kami dengar dengan memberi diri dalam pelayanan di gereja juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk majelis sinode dan para fungsionaris. Kami mohon berkatilah dan berilah kebijaksanaan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta-pendeta, presbiter-presbiter dan yang bergabung dalam pelayanan di gereja agar dapat benar-benar memberi diri dalam pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kami anggota PKLU GPIB. Kami mohon berkatilah kami akan kesehatan kami dan kekuatan, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai opa dan oma, dan dapat menjadi sombar bagi anak dan menantu dan cucu-cucu kami. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon padamu ya Tuhan Yesus yang baik, tolonglah mereka, jamalah tubuh mereka agar mereka beroleh kesembuhan sehingga kesehatannya menjadi pulih kembali. Berkatilah segala obat yang dikonsumsi maupun perawatan, juga keluarga yang merawat. Kami juga tidak lupa akan rekan-rekan kami anggota PKLU yang dalam pergumulan di keluarga maupun lainnya. Tuhan Yesus yang baik, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk memberikan solusi yang terbaik bagi pergumulan kami, sehingga kami dapat bersukacita menjalani hari-hari kami. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa yang tersembunyi dengan darah kudus-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati
Selamat malam.